Shalom, selamat malam. Kita patut naikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang selalu setia memelihara dan memimpin kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada hari ini akan kita melaksanakan ibadah rutin Kumpul Sus Bapak Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Untuk itu kami atas nama pengurus Kumpul Sus Bapak tingkat Jemaat Bukit Zaitun Luwuk mengucapkan selamat malam kepada bapak-bapak. Kita akan beribadah secara live streaming yang saat ini akan kita laksanakan bersama. Untuk itu kami memohon kepada bapak-bapak kita sama-sama mengikuti pelaksanaan ibadah pada malam hari ini. Yang akan memimpin ibadah pada malam hari ini, yang terkasih kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta Jenri Atukaija M. Theol. Untuk memulaikan ibadah pada malam hari ini, kami jemput dengan hormat kepada bapak-bapak dan kita akan menyanyikan Mars Kumpul Sus Bapak pada nomor 30. Mars Kumpul Sus Bapak GKLB. Sus Bapak ke KLB, ayo bergerak maju, bangkitkan semangat persatuan, kerjakan kewajibanmu, hidupkanlah persekutuan, bersaksi dan melayani dalam dunia yang penuh tantangan dan cobaan berat. Bangunlah, sadarlah, jadilah saksi Injil Tuhanmu. Marilah beritakan firman keselamatan bagi dunia. Janganlah keraskan hatimu, dengarlah panggilan Tuhan. Jadilah seluruh gereja di dalam keluarga masyarakat. Berilah hidupmu jadi alatnya, Tuhan akan memberkati. Sus Bapak GKLB, ayo bergerak maju, bangkitkan semangat persatuan, kerjakan kewajibanmu, hidupkanlah persekutuan, bersaksi dan melayani dalam dunia yang penuh tantangan dan cobaan berat. Bangunlah, sadarlah, jadilah saksi Injil Tuhanmu. Marilah beritakan firman keselamatan bagi dunia. Janganlah keraskan hatimu, dengarlah panggilan Tuhan. Jadilah seluruh gereja di dalam keluarga masyarakat. Berilah hidupmu jadi alatnya, Tuhan akan memberkati. Kita tabiskan ibadah kita. Jadilah kiranya ibadah Kumpul Sus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwuk
hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Kembali kita mengagungkan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 18 baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kompelsus Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, kita harus mengakui bahwa kita telah melakukan banyak hal yang telah menyakiti hati sesama, menyakiti hati istri, anak-anak, cucu, bahkan kita telah menyakiti hati Tuhan. Karena itu dalam persekutuan ibadah saat ini kita akan mengaku akan segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami datang mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, baik secara sengaja ataupun tidak kami sengaja, melalui perkataan, pikiran, dan juga dalam perbuatan kami. Agar dengan pengampunan itu, kami sungguh-sungguh boleh layak untuk menyembah Engkau. Kami layak untuk disebut sebagai anak-anak kekasih-Mu. Ini kami ya Tuhan, yang datang berdoa dan mengaku dosa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menyambut pengakuan dosa kita, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 26 bait pertama, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi kita yang dengan tulus hati telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian firman Tuhan sebagai berita anugerah Allah. Kita sambut dengan melakukan Kidung Pujilah Tuhan nomor 135, Bapa Engkau sungguh baik.
Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kompelsus Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melengkapi rasa syukur dan sukacita kita dalam ibadah Kompelsus Bapa saat ini, kita akan dilayani oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan bagian Alkitab yang terdapat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita siapkan hati kita dengan melakukan kidung pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari
Bapak-Bapak kita berdoa. Firman-Mu Tuhan telah terbuka di hadapan kami. Kami hendak membaca dan merenungkannya. Tetapi kami menyadari keterbatasan kami. Karena itu kami datang memohon kepadamu Tuhan. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu maupun kami sekalian yang boleh mengikuti ibadah saat ini. Sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita, Riwayat Nuh. Demikian firman Tuhan dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan menetangkan air bah meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, dan yang akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kompelsus Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih terus diperkenankan Tuhan untuk dapat menikmati hidup walaupun kita ada dalam ancaman wabah COVID-19, tetapi kita sungguh percaya bahwa kita sekalian diberkati oleh Tuhan sampai pada saat ini. Terlebih ketika kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati persekutuan walaupun hanya melalui siaran seperti yang terjadi
di malam hari ini. Kompelsus Bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya percaya sebagian besar kita pernah mendengar istilah krismon. Mungkin waktu itu kita masih muda, belum terlalu seumur seperti sekarang ini. Beberapa tahun yang lalu kita sempat mendengar, bahkan mungkin mengalami apa yang dinamakan krismon atau krisis moneter, krisis keuangan, di mana nilai mata uang rupiah anjlok, jatuh, sehingga kemampuan beli masyarakat menjadi berkurang, harga menjadi mahal, dan sulit untuk mendapatkan barang. Uang yang kita punya tidak bernilai lagi dibandingkan dengan uang asing. Dampak dari krismon membuat ekonomi bangsa kita carut marut, kacau balau. Selanjutnya menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, yang akhirnya puncaknya adalah muncul atau timbul berbagai kerusuhan di berbagai tempat. Itu yang kita alami sekitar tahun 1997, 98, puncaknya di 98 itu, 99 sudah mulai kacau. Nah, Kompelsus Bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, betapa keadaan itu membuat situasi menjadi krisis. Suasana tidak nyaman, tidak aman. Itu baru satu sisi, baru krisis moneter. Nah, dalam sejarah perjalanan kehidupan umat manusia, kita juga berjumpa dengan krisis besar. Dan itu ditulis atau disaksikan oleh firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 yang telah kita baca. Ayat 9 hingga ayatnya yang ke-22. Krisis moral, di mana dikatakan pada ayatnya yang ke-12, Allah menilik bumi dan melihat bagaimana bumi ini sudah rusak, tidak sesuai dengan rencana Allah. Kalau dalam peristiwa kesaksian Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 1, kita melihat bagaimana alam ini, bumi ini diciptakan dengan begitu sempurna, dengan begitu amat baik oleh Tuhan. Tetapi dalam peristiwa Kejadian pasal 6 ada krisis besar, sehingga Allah harus mengambil keputusan. Bumi ini harus dilenyapkan, manusia harus dilenyapkan. Dengan apa? Dengan air bah. Dalam proses Allah menyatakan kuasanya bagi umat manusia yang telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia berjumpa dengan satu pribadi, seorang suami, ayah dari 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Pribadi ini dikatakan sangat baik hidupnya. Dia tidak sama dengan orang-orang sesamanya. Kenapa demikian? Karena dikatakan dengan tegas, dikatakan sini, dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, Kompelsus Bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, bentuk kehidupan yang dinyatakan Nuh ini, hidup bergaul dengan Allah, akrab dengan Tuhan, membuat dia dipilih untuk menjadi bagian dalam karya keselamatan Allah. Istri, 3 anaknya, 3 mantunya pun ikut. Bahkan makhluk hidup yang lain diikut sertakan dalam rencana besar Allah. Untuk apa? Untuk kelangsungan kehidupan yang dapat dikatakan akan dipunahkan oleh Tuhan. Kompelsus Bapak yang dikasih dan diberkati Tuhan, kondisi krisis yang dialami pada zaman Nuh adalah kondisi krisis yang luar biasa. Dan hari ini, saat-saat ini, kita pun mengalami krisis dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak orang berkata, kehidupan umat manusia saat ini ada di persimpangan. Mau kemana dunia ini saat ini?
dalam kondisi krisis akibat COVID-19 ini. Banyak ahli menyimpulkan bahwa wabah ini terjadi karena virus. Ada juga orang yang berpendapat bahwa ini adalah buatan manusia yang sengaja disebarkan. Tetapi di dalam pandangan iman Kristen, kita mengakui bahwa peristiwa ini terjadi. Allah berperkara di tempat ini. Mau menyatakan kuasa bahwa manusia tidak punya apa-apa yang dapat diandalkan. Kenapa peristiwa ini terjadi? Sebuah pertanyaan besar bagi kita sebagai Kompelsus Bapa. Mungkin pertanyaan ini sama jawabannya ketika sama Nuh, di mana kehidupan manusia semakin rusak. Orang semakin jahat. Saat ini Bapak kalau melihat kondisi yang ada, petugas pun dilawan. Tidak ada lagi orang takut dengan guru. Kalau dulu betapa kita menghargai petugas, betapa kita menghargai guru. Saya masih ingat bagaimana saya hidup pada zaman-zaman itu. Mungkin menurut orang sudah ketinggalan zaman. Tapi kalau kita yang lahir di tahun 80, 70, bahkan mungkin 60, kita masih merasakan bagaimana kita menghargai guru. Kita takut sekali kalau dipukul di sekolah. Karena kalau diketahui oleh orang tua kita dipukul di sekolah, berarti di rumah ada bonus. Kita akan dipukul lagi. Tapi hari ini tidak. Orang tua mencari celah. Ketika anaknya dipukul, maka dia akan pergi ke dokter, visum, dan mempersalahkan guru. Ini aneh sekali. Kondisi ini yang juga menjadi pertanyaan kita. Apakah kondisi seperti ini yang menyebabkan wabah ini terjadi? Mungkin iya. Dan Tuhan sementara bekerja memulihkan keberadaan dunia ini dengan caranya sendiri. Dalam proses Tuhan memulihkan dunia ini, Tuhan bertemu dengan Kompelsus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwu. Seperti Tuhan bertemu dengan Nuh sebagai seorang pribadi, seorang suami, ayah dari 3 orang anak. Demikian juga kita. Sebagai pribadi, sebagai ayah, opa, kita ada dalam situasi di mana Allah sementara mau menyatakan kuasanya, bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk dapat menaklukkan peristiwa yang sementara kita alami. Allah sementara berproses, Bapak-bapak. Dan sebagai bagian dari persekutuan orang percaya, kita ada dalam rencana itu. Saudara dan saya ada dalam rencana itu. Allah berjumpa dengan kita, mengajak kita untuk mengambil bagian dalam rencananya. Rencana untuk memulihkan dunia ini. Bagaimana caranya? Sebagaimana Nuh, kita harus hidup bergaul dengan Allah. Dan saat ini, kita sementara menunjukkan bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dan mudah-mudahan, bukan hanya ibadah malam ini, tetapi terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga proses pemulihan bisa terjadi. Allah bisa bekerja dengan efektif, dengan baik, ketika anak-anaknya mau menanggapi setiap rencananya. Kita adalah bagian dari rencana itu. Kita ditugaskan Allah untuk mewujudkan shalom, kabar sukacita bagi dunia, untuk memulihkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita orang harus percaya bahwa sebagai Kompelsus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwu, kita punya tugas penting untuk menyatakan kesaksian tentang shalom Allah kepada dunia. Seperti Nuh, kita harus taat. Nuh melakukan apa yang tepat di hadapan Allah, sebagaimana bunyi pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Oleh karena itu, apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita sebagai Bapak-Bapak Kristen, jangan dikurang atau ditambah. Apa yang telah ditulis itu yang akan kita lakukan. Apa yang Allah katakan? Allah telah berbicara lewat pemerintah, lewat tenaga medis,
lewat aparat negara ini. Aturan-aturan telah ditetapkan. Persoalannya sekarang ada kepada kita. Ketika Indonesia, daerah ini diberikan peluang untuk ada dalam keberadaan kehidupan yang katanya hidup yang pola hidup yang baru. Apa yang terjadi Bapak-Bapak? Yang terjadi adalah peningkatan wabah semakin luar biasa. Beberapa hari yang lalu, satu hari saja sudah 1.000 lebih. Apakah kita akan hanyut dengan kondisi seperti itu? Jadi peluang ini yang dibuka kepada kita bukan adalah peluang untuk kita berfoya-foya atau menganggap remeh, tetapi peluang ini semakin kita harus berhati-hati, semakin berwaspada, semakin dengar-dengaran, semakin taat, sehingga kita dapat menjadi bagian dalam rencana Allah yang besar, mewujudkan shalom kepada dunia di mana kita hidup dan berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Kompelsus Bapa, Jemaat Bukit Zaitun Luwuk akan bersaksi di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Amin. Kompelsus Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan menyatakan ungkapan syukur atas begitu banyak berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan melakukan Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama dan kedua. Hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena hanya atas perkenanan-Mu kami ada, boleh menikmati hidup, bahkan kami boleh diperkenankan Tuhan untuk ada dalam satu persekutuan yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan dalam persekutuan ini kami telah diperkenankan Tuhan untuk membaca, mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh datang melawat kehidupan kami sebagai bagian dari anggota Kompelsus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Kami kembali terpanggil oleh Tuhan untuk menyatakan karya keselamatan Allah bagi dunia. Sebagaimana Nuh telah dipilih Tuhan karena dia telah menyatakan kehidupan yang baik di mata Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Demikian juga kerinduan kami sebagai anggota Kompelsus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwuk. Ajar kami untuk dapat terus bergaul dengan Allah, sehingga kami dapat dipakai dengan luar biasa untuk menyatakan salom Allah kepada dunia. Kami percaya Tuhan, kami saat ini akan dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan karya keselamatan itu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami akan terus semakin taat untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup dan kerja kami, dimanapun kami hidup dan berkarya. Bapa kekal di surga, di malam hari ini, hamba-Mu berdoa untuk pengurus Kompelsus Bapa, baik yang ada di tingkat jemaat maupun yang ada di tingkat kolom. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi, Engkau tahu keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, agar supaya Engkau memperlengkapi kami, Engkau pakai kami dengan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu. Sehingga kami tidak mempermalukan Engkau ketika kami menyatakan kesaksian dimanapun kami hidup dan berkarya. Berkati juga anggota Kompelsus Bapa yang ada di Jemaat Bukit Zaitun Luwuk, mulai dari kolom pelayanan 1 sampai dengan kolom pelayanan 25. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami terpelihara di dalam naungan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berikan kami kekuatan kesehatan. Berikan kami keberanian untuk dapat menjalani kehidupan yang ada. Bahkan dengan kekuatan kesehatan dan keberanian yang diberikan Tuhan, kami dapat menghargai kehidupan yang Tuhan karuniakan dan terus beraktivitas semakin kreatif dalam kami menjalani hari-hari hidup, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa kekal di surga, berkati kehidupan orang-orang yang kami kasihi, istri, anak-anak, cucu, orang tua, bahkan seluruh kaum keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang dekat maupun yang terpisah jauh dengan kami. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan, sebagaimana yang kami nikmati, kami rasakan saat ini, itu juga yang akan dirasakan oleh orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Bapa kekal di surga, kehidupan dan rencana kami ke depan, kami hanya mau bawa dan pertaruhkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang boleh Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini, kembali Tuhan memampukan kami untuk menyatakan ungkapan syukur lewat persembahan yang telah kami berikan. Engkau terima dan berkati setiap tangan yang memberi dengan sukacita. Kami percaya ketika apa yang kami persembahkan ini diberkati Tuhan, semuanya dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan lewat setiap program pelayanan yang telah kami sepakati untuk kami laksanakan di tahun pelayanan ini. Bapa kekal di surga, berkati juga yang apa yang masih ada pada kami, biarlah kami dapat mengelola setiap berkat Tuhan dengan bijaksana, dan akhirnya semua itu dapat menopang perjalanan kehidupan kami. Bahkan kalau Tuhan berkenan memakai kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Kami berdoa bukan untuk memerintahkan Engkau, tetapi biarlah semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, disilakan kita sekalian berdiri. Kita melakukan kidung pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ibadah ini akan berakhir, tetapi tugas tanggung jawab kita akan kita mulai menghadapi, menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama. Kompelsus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwuk mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kompelsus Bapa Jemaat Bukit Zaitun Luwuk menghimbau bapak-bapak selalu tekun berdoa, tetap mengikuti anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.